Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian apa-apa yang dialami sebagaimana yang telah dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Ayat ini asbabun nuzulnya adalah terkait dengan perang Khandaq atau perang Ahzab, yaitu satu perang yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, bersama orang-orang beriman pada saat itu harus menghadapi tekanan yang berat dari gabungan orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang kafir Quraisy Mekah, dan juga suku-suku di Arab yang lain, yang mereka berupaya untuk menghancurkan negara Islam yang baru saja didirikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW 5 tahun sebelumnya. Di mana dalam 5 tahun itu baginda Nabi sudah harus mengalami 3 perang besar yang berupaya untuk menghancurkan kekuatan Islam pada saat itu dari orang-orang kafir, yaitu perang Badar yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriah, kemudian perang Uhud tahun ke-3 Hijriah, dan perang Khandaq atau perang Ahzab pada tahun ke-5 Hijriah. Ayat ini menggambarkan betapa berat yang dialami oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka mempertahankan keimanan mereka, dalam mempertahankan agama mereka. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan hanya beliau harus berlawanan dengan orang tuanya, ya, ayahnya yang merupakan pembuat berhala, tapi beliau juga harus menghadapi tekanan berat dari Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam harus menghadapi tekanan yang berat dari Fir'aun. Nabi Nuh alaihissalam harus menghadapi tekanan yang berat dari kaumnya sehingga beliau pun harus berpisah dengan putranya. Nabi Lut alaihissalam, beliau harus menghadapi satu zaman atau satu kondisi di mana kaum LGBT menjadi orang-orang yang mayoritas, sehingga beliau pun harus berpisah dengan istrinya, ya, dengan keluarganya. Dan ini pun terjadi pada baginda Nabi dan para sahabat. Ya, baginda Nabi dan para sahabat untuk mempertahankan akidah mereka, untuk mempertahankan keislaman mereka, ya, mereka harus menghadapi tekanan yang berat dari penguasa-penguasa Arab pada saat itu. Ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Abu Sofyan yang baru masuk Islam belakangan. Ya, hampir seluruh masa kenabian itu mengalami berbagai persoalan-persoalan yang berat. Para sahabat, ya, mereka hijrah pertama sebelum ke Madinah, mereka itu hijrah ke Habasyah. Mereka harus meninggalkan seluruh hartanya, mereka harus meninggalkan keluarganya, belum lagi mereka dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ya, ketika kemudian mereka harus hijrah ke Madinah pun demikian. Ya, ini semua dialami oleh orang-orang terdahulu. Jadi ayat ini sebenarnya menggambarkan betapa tidak mudahnya masuk surga. Ya, dan hari ini pun kita alami sebenarnya. Apakah kita mengira bahwa kita akan masuk surga sementara kita tidak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kita? Hari ini kita memang tidak menghadapi tekanan-tekanan yang berat dalam hal yang bersifat fisik. Ya, kita tidak mengalami peperangan, kita tidak mengalami bagaimana seperti yang dialami oleh para nabi, ya, para rasul, baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tapi yang kita hadapi hari ini adalah betapa tidak mudahnya mempertahankan keimanan kita ini. Ya, betapa tidak mudahnya kita menjaga keislaman kita ini. Karena yang kita hadapi hari ini adalah perang pemikiran. Yang kita hadapi hari ini adalah perang akidah. Ya, padahal di dalam ayat yang tadi dibaca itu ada ayat yang insya Allah semoga kita semua tahu, ya, paham ayat ini. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ya. Jadi untuk masuk surga itu syaratnya yang pertama iman harus benar dulu. Ya, puasa kita tidak cukup. Salat kita, zakat kita, haji kita tidak cukup untuk mengantarkan kita masuk ke surga kalau keimanan kita tidak benar. Sementara hari ini, ya, yang kita harus hadapi adalah berbagai hal yang bertentangan dengan keimanan kita. Ya.
Jadi iman dulu harus benar, kemudian baru amal-amal soleh. Makanya iman itu selalu ditempatkan di depan sebelum amal soleh. Ketika orang sudah mempunyai keimanan yang benar, kemudian amal-amal solehnya, yaitu amal-amal yang sesuai dengan ketundukan kepada syariat, itu dijalankan, maka jazaohum indar rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Maka balasan bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya. Mengapa saya katakan hari ini kita tidak mudah untuk menjaga keimanan kita? Karena yang kita hadapi di depan kita dalam kehidupan kita hari ini hampir seluruhnya adalah hal-hal yang bertentangan dengan akidah kita. Memang tidak terasa. Saya ingin menceritakan suatu peristiwa ketika ada seorang Arab yang bernama Adi bin Hatim. Dia mendatangi baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Pada saat itu kemudian baginda Nabi menyampaikan satu ayat, surat At-Taubah ayat 31. Baginda Nabi mengatakan, ittakhadu ahbarahum wa burhanahum arbaban min dunillah. Mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta mereka sebagai arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan mereka, min dunillah, selain Allah. Maka Adi bin Hatim ini yang sebelumnya adalah beragama Nasrani, dia langsung mengatakan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Kemudian Nabi menyangkal dengan mengatakan, bukankah para pendeta-pendeta kalian itu telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendeta-pendeta kalian telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adi bin Hatim menyatakan, benar ya Rasulullah, itulah bentuk penyembahan kalian kepada pendeta-pendeta kalian. Dan itulah yang hari ini kita hadapi. Hari ini yang ada di hadapan kita adalah penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah dan pengharaman terhadap apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, riba itu adalah sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini di hadapan kita dan yang harus kita hadapi adalah penghalalan terhadap riba. Padahal Allah jelas mengatakan ahalallahul bai' wa harrama riba. Sistem ekonomi yang mengatur kita adalah sistem ekonomi ribawi. Khamr, minuman keras adalah sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini tidak ada ketegasan untuk pengharaman terhadap khamr. Kalau kita jalan-jalan di minimarket di Jalan Baru situ, mudah sekali di minimarket itu untuk mendapatkan minuman keras. Ya, perzinahan tidak ada hukumnya. Ya, kalau kita lihat di sistem perundang-undangan yang baru, ya, perzinahan itu tidak bisa dihukum kecuali ada pengaduan dari keluarganya, ya, dari istrinya atau dari orang tuanya atau dari anaknya. Jilbab misalnya, sesuatu yang jelas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini orang tidak lagi menganggap jilbab ya penutup aurat bagi para wanita, yang dimana wanita hanya boleh dilihat wajah dan telapak tangannya. Hari ini bukan menjadi sesuatu yang wajib. Banyak wanita mengatakan, saya ingin menjilbabi hati saya dulu, saya belum dapat hidayah. Banyak yang seperti ini, dan itu dilihat oleh mayoritas umat Islam di televisi misalnya, karena disampaikan oleh para public figure, oleh artis-artis dan sebagainya, sehingga banyak sekali mempengaruhi pemikiran wanita-wanita yang lain. Dan masih banyak dalam persoalan hukum, dalam persoalan sosial politik, dalam persoalan kemasyarakatan, banyak hal-hal yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan hari ini? Jaga keimanan kita. Maka di dalam ajaran para ulama itu ada doa yang bagus sekali, itu doa selamat, ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin, dan seterusnya. Itu doa yang sangat bagus. Ya, kemudian senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan dalam beragama ini. Yang kedua, istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti. Yang ketiga, jangan pernah ridho terhadap apapun yang mengatur kehidupan kita yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan pernah menolak syariat Islam. Jangan pernah menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang datangnya dan bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.